Ini adalah cara setting awal servo CMMB dengan motor AMMB menggunakan CMMB konfigurator. Kali ini akan kita coba menggunakan position table. Yang pertama harus dilakukan adalah kita mengkoneksikan kabel serial ke laptop yang terhubung ke motor CMMB driver. Nah, ini terbaca COM4, kita connect. Lalu berikutnya kita buka objek dictionary di controller, ketik write, rubah value-nya menjadi open. Oke, lalu kita klik command, pilih 9, artinya position table. Kalau 0 sampai 2 itu full strength, 67 analog, kita pakai yang 9, enter. Lalu kita balik lagi ke write, lalu kita close lagi 0. Oke. Nah, ini tampilan I/O akan tampilan mengikuti position table. Ada post table IDX0, IDX1. Nah, berikutnya adalah kita tentukan dulu homing ya, search originnya. Search originnya kita mau pakai use mechanical limit, special method, home switch, limit switch, atau index signal. Umumnya kita menggunakan home switch atau special method. Nah, special method ini artinya kalau menggunakan mechanical limit, dia harus di saat search origin, suatu ketika dia mentok dengan mekanik, lalu ampere-nya akan naik. Nah, ampere-nya kita setting di sini, lalu dia akan mendeteksi kalau itu sudah origin ketika ampere sudah tercapai. Dan jangan lupa diberikan offset supaya menjauh dari mechanical tadi, seperti itu, supaya aman. Kita juga bisa pakai use home switch, artinya ketika ini kita pakai ketika dia search origin, ada start homing, dia akan bergerak mencari sampai sensor ini aktif, dan ketika aktif dia akan mulai mendeteksi setelah offset kalau itu origin, dan kalau sudah oke, kita write down. Nah, kali ini kita pakai special method, pakai mechanical limit. Nah, ketika kita merubah parameter yang ada di sini, jangan lupa kondisi enable-nya off. Oke, kita write down. Sudah. Nah, kita akan membuat position table. Kita masuk control mode, lalu position table mode. Nah, ini saya udah bikin beberapa posisi ya. Nah, ada 32 posisi yang bisa kita gunakan, tetapi hanya IDX0 sampai 7 yang kita bisa panggil langsung. Kenapa? Karena dia sistemnya adalah menggunakan 3 input ya, 3 input yang bisa kita aktifasi berdasarkan prinsip biner. Jadi kalau kita lihat di sini, nah, dia ada tombol post table 0, post table 1, dan post table 2. Dan ini IDX yang bisa kita langsung panggil dengan konfigurasi seperti ini. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau panggil alamat yang ada di IDX 0, kita aktifkan post table 0, lalu start post table. Dan begitu pun selanjutnya. Kalau misalkan kita mau panggil langsung IDX 4, posisi yang ada di IDX 4, kita aktifkan dulu post table 2 dan post table 0, lalu kita start post table. Seperti ini. Nah, di sini saya coba panggil
isi ya. Jadi ini kalau bisa kita lihat di sini, ini berarti dia kalau kita panggil IDX1 dia akan bergerak sebanyak 1 juta dengan speed 120, delay-nya 1 milisecond, akselerasi indeksnya 0, artinya 10 rps per second ya. Deakselerasinya juga sama. Ini kita isi dulu dan kita bisa ganti-ganti di sini. Nah, itu. Nah, yang menarik di sini ada bit 8 next atau stop. Karena ini nilainya 0, dia stop. Jadi begitu kita panggil IDX1 aktif start post table, itu dia bergerak sepanjang ini. Begitu tercapai ya udah selesai. Tetapi ketika bit 8 ini kita ganti 1, dia akan merubah fungsinya menjadi next. Next ini dia akan merubah bergeraknya nextnya akan kemana, yaitu next indexnya ini kita isi gitu. Next indexnya kita isi, misalkan indeks ke 15 kita isi indeks 15 dan 15 nya kita isi nilainya gitu. Ini contoh yang langsung berhenti, dan ini adalah yang IDX3 ini adalah contoh yang dia bergerak setelah ini tercapai, nilainya sudah tercapai, dia akan ke next index 10. Nah, 10 ini kita lihat 10 dia begitu nilai ini tercapai, karena dia masih next, berikutnya dia akan ke 11 begitu dia tercapai, karena ini masih ada next stopnya 1, next berarti dia ke 12 begitu pun 12 dia masih lanjut next sampai ke balik lagi ke 3, artinya ini looping 3. Nah, ini 3 nanti balik lagi ke 10. Begitu kita bisa bikin sequence yang seperti ini. Dan kalau sudah, kita ketik write table. Seperti itu. Ketika sudah, nah di sini tampilan ketika kita merubah command type menjadi position table, ini otomatis sudah tampilannya seperti ini gitu. Karena kita cuman memanggil beberapa posisi saja, 01 ini udah cukup. Artinya kalau kita lihat lagi Excel-nya, kalau aktivasi kita cuman 2 ini saja, ini bisa sampai 4 posisi ya, IDX 0, 1, 2, 3 yang bisa kita ambil gitu. Jadi nggak masalah. Nah, ini bisa kita inputnya kita bisa saving atau bisa buat yang lain gitu. Bisa buat home switch kalau misalkan originnya mau diganti dan apapun seperti itu. Oke, kita enablekan. Kita rubah dulu ke tampilan motor. Ini sudah ini kita bisa rubah menjadi home ya, tapi dia belum homing. Pertama kali nyalakan harus homing dulu, karena tadi kita pakai mechanical limit, kita harus tahan. Nah, seperti itu sampai dia home phone yang terdetek, artinya dia sudah homing, sudah menemukan encodernya sudah tersetting. Lalu kita coba panggil alamat yang langsung dulu ya, 1 berarti yang harus diaktifkan adalah index 0, dan kita langsung start post table. Nah, dia akan bergerak. Yang di layar LCD ini adalah tadi speednya ya. Lalu misalkan kita mau panggil yang tadi udah loop,
yang enggak, kita coba panggil yang ini dulu, yang IDX2 dulu. IDX2 artinya kita aktifkan ini start post table. Ya, kita lihat basic operation. Nah, saya lihat basic operation di 65536 sudah benar. Nah, kita coba ke yang looping, yang di 3, IDX3. Kalau kita aktifkan IDX3, IDX3 stable 1 dan 0 harus nyala ya. 1 dan 0 nyala. Dia akan gerak dulu. Seperti ini. Oke. Ya akan terus bergerak karena tadi sekuennya on terus. Gimana cara memberhentikannya? Di sini post table. Nah, dia selesai di situ. Itu adalah cara setting start position table. Nah, jangan lupa setelah kita udah setting, kita harus save parameter. Init save tribute, save control parameter, lalu save motor parameter, lalu reboot. Artinya tadi parameter tadi sudah setting dan sudah tersave semua. Seperti itu. Kalau init control parameter ini back to default, jadi ini akan menghapus yang sudah tadi kita kerjakan. Sekian untuk post table, terima kasih.